Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gading. Saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu pengertiannya. Pengertian rutin adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ketujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Rutin dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Jadi goals itu menentukan jalur tercepat atau paling efisien dan menghitungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif agar terjadi gangguan dan menjaga kestabilan jaringan dalam sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, kita akan mempraktikkannya di sistem. Pada switch pada router untuk melihat sebuah data. Nah, tapi kepada router kita melihat suatu data atau suatu jalur route atau sale begitu, konti dan melalui IP to show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh ada kabel routing. Kalau misalkan di dalam sebuah switch itu kita disebut dengan istilah RP table dan dalam router itu adalah kabel routing. Di sini belum ada IP dan konfigurasi apapun di routernya. Singkatnya, PC3 bertanya kepada router, kepada routing kabel, lalu setelah itu dikirimkan kepada router 2, dan router 2 setelah itu melihat ke routing dan show IP. Nah, baru diarahkan ke alamat yang dituju. Nah, itu yang udah kita pelajarin yang kemarin, analisis atau informasi dari routing ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi routing static di Cisco Space. Pada video kali ini kita akan 3 router. Nah, kita akan mengkonfigurasi dalam 3 router, maka kita harus memasukkan atau mendaftarkan terlebih dahulu IP dari sub 92 atau sub 10 pada router 1 dan router 2. Nah, untuk melihat jalurnya kita tetap. Nah, selain itu kita di router 1 kita juga harus mendaftarkan IP jalur router ke 2 dan 3 ini. Karena kita akan mengenal sampai ke sini atau tidak akan mengetahui jalur kedua. Nah, atau jalur IP-nya. Lalu masukkan ke kita enable consti konfigurasi IP route 20.20.0 lalu 255 dan 255. Nah, di sini arahnya ke jalurnya ke IP address yang memasukkan IP dulu kepada jalur yang diantara router 2 dan router 3. Nah, karena di sini tuh belum ada daftar untuk ke router 2 dan IP jalur untuk router 3. Maka dari situ kita harus memasukkan terlebih dahulu IP next hop-nya selanjutnya. Nah, kita akan memasukkan gateway-nya. Mau sebanyak apapun router di sini, kita akan tetap melalui switch 10.10.2. Walaupun di sini misalkan config routernya, 2 routernya lagi, kita akan menambahkan IP jalur. Nah, next hub-nya atau routernya itu tetap menggunakan IP gateway yang ada di sini. Nah,
atau IP router yang ada di kampus. Dia hanya mendaftarkan IP-nya, dan untuk jalurnya tetap sama untuk menjalurkan IP yang router root yang IP root namanya. Nah, di sini kita tetap memasukkan 10.10.2. Nah, selanjutnya kita masukkan IP root dari IP address yang kita daftarkan dari 192.168.10.10.0. Nah, IP-nya itu subnet busnya 255.0.10.10.10.2. Nah, do show untuk menuju ke 92. Nah, 19, dan di sini juga ada 192. Nah, yang ini ada 192, 1024. Ada 2 jalur yang kita tambahkan. Nah, lalu selanjutnya kita akan menambahkan jalur di router 2. Nah, di router 2 exit kita akan perlu, nah, kita menemukan IP root dari 192.116. Kita tidak perlu menambahkan IP jalur karena dia udah di router 2 sudah ada IP-nya. Nah, do show root, dia sudah memiliki, jadi gak usah mengkonfigurasi 20.20.0 lagi, karena di sini udah ada datanya yang mengkonfigurasi 192. IP root 192.16.10.0 255.255.5.0. Nah, selanjutnya adalah IP next hostnya ada 10.20.20. Nah, setelah beres, kita sudah di dalam router 2, kita hanya cukup mengkonfigurasi satu saja. Dan selanjutnya kita harus mengkonfigurasi dari router 1. Nah, jadi kita bisa lihat dulu enable config. Kita masukin IP router kedua, IP root 192.168.16.10. Lalu titik 0 dan titik 20, 10.20 kurang jadi 6. Setelah itu kita udah full datanya 20.20-nya. Jadi kita udah punya do show IP root. Nah, kita belum ada data untuk menunjuk ke 10.10.2. Jalur pertama untuk melewati PC 3. Nah, di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu IP root 10.10.0, 255 dan 255.252. Nah, jalurnya itu menggunakan 20.20.1 atau IP jalurnya dari tetangganya. Titik 1. Nah, langsung aja kita menambahkan 172.168 PC dari 13. Nah, tetap aja lewatnya 20.20.1. Nah, di sini udah.